Selamat siang, selamat datang di Misa KKI pada hari Minggu Pantekosta tanggal 31 Mei. Misa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Paulus Witanto, CM dari New York. Kita akan memulai misa pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu. Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya. Tunjukkanlah sempadan kurbanmu, jadikan tanda tobatmu. Mau di-unmute, mau? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat KKI Atlanta, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya gereja, turunnya Roh Kudus, yang menjadi juga Hari Raya kelahiran gereja. Karena gereja berawal ketika para rasul mendapatkan kumpulan Roh Kudus dan mulai membangun gereja perdana. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Pentakosta ini kita merayakannya di tengah situasi yang cukup memprihatinkan, di tengah pandemik yang juga belum usai. Kita pada hari-hari terakhir, sekurangnya seminggu terakhir, kita prihatin akan situasi di Amerika, juga terjadi di Atlanta, di New York, dan di kota-kota yang lain. Adanya kerusuhan, vandalisme, penjarahan, kekerasan yang dipicu oleh pembunuhan terhadap salah satu warga sipil di Minneapolis. Semuanya itu mempengaruhi hidup kita. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Dan kita juga ikut andil dalam menciptakan masyarakat yang pro kekerasan, yang kurang bisa toleransi terhadap yang lain. Kita bagian dari masyarakat, maka kita juga perlu bertobat. Maka di awal Ekaristi ini kita nyatakan tobat kita itu dengan mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya meluangkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita mendoakan kemuliaan bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau,
kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang di sisi Bapa, kasihilah kami. Karena Engkau kudus, hanya Tuhan, hanya Engkau tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita panjatkan intensi-intensi kita dalam hati maupun intensi komunitas. Secara khusus kita berdoa untuk keamanan, kedamaian di Amerika, serta yang kedua, upaya pemerintah di seluruh dunia untuk mendapatkan vaksin untuk mencegah COVID-19, dan kita berdoa juga untuk seluruh petugas medis di seluruh dunia dalam usaha untuk menyembuhkan, merawat para pasien yang sakit, dan semua penderita COVID-19 juga disembuhkan melalui obat-obatan dan melalui tangan dan perawatan para medis. Serta secara pribadi saya juga mempersembahkan misa ini untuk bapak saya yang meninggal 5 tahun yang lalu, serta intensi-intensi saudara-saudari sekalian. Kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini Engkau menurunkan Roh Kudus kepada murid-murid-Mu, kepada para pengikut Kristus, sehingga mereka berani untuk berubah, berani untuk mewartakan Putra-Mu, berani untuk mewartakan Injil, dan mereka memberi kesaksian, mereka mewartakan dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Semoga kami yang berimpun di sini juga kepenuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami berani mengubah hidup kami sendiri dan memberi kesaksian akan cinta-Mu di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa melihat diri-Mu dalam diri kami dan mau berubah untuk sesuai dengan ajaran Injil, masyarakat yang damai dan sejahtera, di mana keadilan dan cinta kasih bertahta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan di Yerusalem. Diilhamkan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu,
berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan kedua. Aneka kurnia yang diberikan Roh Kudus dimaksudkan untuk kerukunan dan kedamaian umat. Kurnia Roh Kudus disebut Paulus sebagai pelayanan yang memberi bentuk kepada gereja Kristus. Rohlah yang meneguhkan hubungan persaudaraan karena baptisan. Semua dipanggil untuk membentuk satu tubuh dalam Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Datanglah hai Roh Kudus,
Penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Haleluya. Haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Tuhan memberkati Deacon supaya dapat membaca Injil dengan baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dilenyapkan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca Injil, membaca kitab suci, kita akan mendapat beberapa gambaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam angin sepoi-sepoi. Roh Kudus hadir dalam rupa burung merpati. Kita ingat waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu ada Roh Kudus turun, tapi bentuknya burung merpati, ya, seperti yang saya kenakan ini. Nah, hari ini kita mendengar dari bacaan pertama bentuk Roh Kudus yang lain perwujudannya, yaitu lidah seperti nyala api. Dalam bacaan pertama dikatakan, lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah itu bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus digambarkan sebagai lidah api yang hinggap pada diri kita. Nah, saya merenungkan dari titik ini. Kita tahu bahwa api itu warnanya merah. Ya bisa jadi biru kalau panas sekali ya. Tapi umumnya api disimbolkan dengan warna merah. Makanya Pentakosta kita pakai baju merah ya, romonya pakai baju merah. Api merah itu
lambang berani, lambang pengorbanan, lambang kemartiran juga. Nah, api ini kita tahu punya dua fungsi. Yang jelek, api itu bisa membakar mal-mal di Minneapolis, ya, membakar mobil-mobil polisi di New York, membakar rumah-rumah, toko-toko yang sekarang terjadi di Amerika Serikat, orang menjarah dan membakar bangunan, mobil, apapun. Itu lambang menghancurkan, api menghanguskan. Tetapi api juga punya sisi lain, yaitu memurnikan. Dan inilah yang hendaknya kita renungkan. Kalau orang mau membuat emas murni, itu cara memurnikannya adalah ya, logam itu dibongkar. Logam emas itu kan nggak langsung utuh gitu, tapi kan campur dengan partikel lain. Lalu untuk memurnikan ya dipanasi, dan yang terakhir bertahan ya emas itu. Maka supaya bisa mendapatkan emas yang baik, itu ya material itu harus dimurnikan, harus dipanasi sampai murni. Nah, dalam situasi masyarakat seperti yang kita alami sekarang ini, kita memerlukan untuk merenungkan fungsi itu. Api, Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang disimbolkan dengan nyala api, itu adalah Roh Kudus yang memurnikan hidup kita. Roh Kudus yang membuat kita berubah. Minggu lalu saya sudah sharing tentang new normal. Nah, Roh Kudus ini juga harus mengubah, membaharui, membakar yang lama, yang kurang baik, memunculkan yang baik, yang bernilai. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat. Kalau setiap orang mau dimurnikan, mau diubah, maka masyarakat akan berubah. Saya tadi pagi, ya sejak malam sebenarnya, tadi malam mengikuti berita itu berapa jam. Lalu pagi tadi juga bangun sarapan nonton TV, lihat berita itu masih berlanjut ya, pembakaran perusahaan. Saya sempat nulis ini hari raya Pentakosta, tapi kok yang turun bukan Roh Kudus ini roh apa ini yang turun? Tapi kemudian saya sebelum misa tadi merenungkan ya, memang mungkin Tuhan bekerja. Tuhan bekerja harus melalui pemurnian dulu. Dan kita tahu bahwa pemurnian itu menyakitkan. Jadi harus melalui saat-saat yang menyakitkan dulu. Supaya orang bisa berubah. Supaya orang mau berefleksi. Tadi saya nonton berita ditayangkan, banyak orang menyesal, menangis. Kami tidak bermaksud seperti ini, menghancurkan kota sendiri, ya. Lalu kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, orang ketakutan. Padahal maksudnya protes pada ketidakadilan, protes pada rasisme. Tapi kemudian karena ada provokasi macam-macam, lalu menjadi kehancuran. Dan yang menjadi korban selalu orang kecil. Orang kaya, ya pemilik Louis Vuitton, ya pemilik Gucci, pemilik Prada, satu toko dibakar, dia masih punya triliunan atau miliaran dolar ya, simpanan. Tapi para karyawan, orang-orang yang bekerja, mereka tidak punya simpanan sebanyak itu. Jadi selalu yang menjadi korban rakyat kecil.
Nah, tapi kalau orang mau membuka hati, ini kesempatan untuk memurnikan. Apakah benar yang saya lakukan? Apakah benar protes dengan cara yang merusak itu? Apakah benar? Nah, tapi memang syaratnya orang harus terbuka dengan bimbingan Roh Kudus. Kalau enggak ya nonsens. Artinya bencana, masalah, kekerasan apapun tidak membarui manusia, tidak membarui seseorang, karena tertutup pada penerangan Roh Kudus. Maka saudara saya yang kasih, dalam kesempatan Pentakosta ini kita kepada para rasul. Dalam telah ditinggal Yesus, mereka ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada sosok yang melindungi mereka. Tidak ada sosok yang hebat di belakang mereka. Lalu mereka kehilangan orientasi. Mereka ikut Yesus karena berharap akan menikmati kemuliaan bersama Yesus. Mereka masih ada latar belakang sosial politik bahwa ikut Yesus, Sang Mesias. Mesias itu adalah Daud, ya, turunan Daud yang akan memulihkan Israel. Yakin nanti mereka dapat kebagian dari menteri ini, menteri keuangan, ya. Yudas Iskariot itu yang jadi bendahara bisa jadi menteri keuangan. Ya. Kalau Matius pemungut cukai bisa jadi menteri perpajakan. Ya. Tapi ternyata Yesus mati disalib. Dan meskipun bangkit lalu kembali kepada Bapa, mereka ditinggalkan. Nah, mereka ketakutan hidupnya. Hanya kalau Anda mengikuti kisah para rasul, setelah Pentakosta, mereka diubah oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang berani. Dulunya bersembunyi, sekarang terang-terangan mewartakan Kristus, membaptis banyak ribuan orang. Bahkan mereka tidak takut mati. Dari 11 rasul yang tersisa, ya lalu ketambahan lagi ya yang baru pengganti Yudas Iskariot, itu mayoritas mati sebagai martir, kecuali menurut tradisi adalah Yohanes pengarang Injil. Dia mati tua, istilahnya mati normal. Tapi yang lain mati sebagai martir, seperti Santo Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali karena takut. Jadi ketika dia mendapat penerangan Roh Kudus, tidak takut lagi. Bahkan tidak takut akan kematian. Nah, ini berarti bahwa para rasul dimurnikan dari tujuan awal menikmati kemuliaan duniawi, menjadi pejabat-pejabat zamannya Raja Yesus berkuasa di Israel, ya, mengusir penjajah Romawi, menjadi ya pewarta kerajaan Allah, kerajaan damai, kerajaan kasih, kerajaan ya toleransi, kerajaan non diskriminasi, kerajaan perhatian sama orang lain, solidaritas. Itulah yang diwartakan, bukan soal kekuasaan. Dan mereka diubah, dimurnikan dari motivasi diri sendiri menjadi orientasi kepada kebahagiaan sesama sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi Roh Kudus bekerja dan mereka menerima. Mereka dimurnikan dan diubah dari yang takut menjadi berani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, panggilan bagi kita sekarang, bagi Anda di Atlanta, saya di New York, dan dimanapun ya umat KKI di Scranton, mungkin ada yang ikut misa dari New York juga, bahwa kesempatan ini perayaan Pentakosta, situasi masyarakat kacau, pandemik belum selesai, muncul lagi ya kekerasan, termasuk di Atlanta ya saya lihat gambarnya, nah, mereka menjarah ya toko Louis Vuitton atau apa Gucci. Saya berharap tidak ada ibu-ibu dari KKI Atlanta yang ikut-ikutan ya. Saya lihat gambarnya kok nggak ada. Tapi itu cerminan sebenarnya
Kenapa orang menjara? Ini cerminan dari ya masyarakat yang materialistik, mengagung-agungkan barang mewah, mengagung-agungkan materi. Sehingga kalau ada kesempatan mereka menunggangi. Menunggangi itu. Mereka bukan lagi protes terhadap ketidakadilan, tapi melihat ada kesempatan. Saya nggak punya cukup uang, lalu saya ada kesempatan untuk menjarah barang-barang mewah yang tidak mungkin saya beli dengan gaji saya. Tapi itu juga gaya hidup Amerika yang bangga dengan merek-merek terkenal. Padahal orang kalau nenteng tas ya, yang merek terkenal, saya membayangkan ya, kalau saya jalan-jalan di New York, nenteng tas seharga katakanlah $100.000, lalu ada Brad Pitt jalan-jalan nenteng tas kresek, ya orang tetap perhatian sama Brad Pitt, bukan pada saya. Artinya ya orang terbius dengan gambaran bahwa barang-barang mewah itu menggambarkan kehebatan seseorang. Dan ini mitos. Dan masyarakat hidup dalam mitos seperti itu. Padahal harga tas itu mungkin ya sama dengan tas-tas kulit biasa yang nggak ada mereknya. Tetapi karena ada tulisan, oh Louis Vuitton, ada Gucci, ada Prada, lalu orang merasa, wah ini luar biasa. Ditipu aja itu sebenarnya. Nah, saudara-saudari, kita hidup dalam masyarakat seperti itu. Mungkin kita menjadi bagian dari masyarakat dengan gaya hidup seperti itu. Dan kita dipanggil untuk berubah, untuk dimurnikan. Apa benar seperti itu? Waktu ada penjarahan itu, saya mendapatkan WA dari yang membuat saya sedih itu dari orang-orang Indonesia. Wah, ini baiknya kita ikut ini aja, ikut ke toko-toko di Fifth Avenue di New York yang merek-merek terkenal. Barangkali ada barang mewah yang tercecer. Ya ampun, saya bilang, wah, sudah mempengaruhi cara berpikir, ya, materialistik. Nah, ini yang juga perlu diperbarui oleh kita. Benar, apakah benar panggilan kita itu hanya fokus pada materi? Bukankah kita dipanggil juga untuk berbagi? Bukankah kita dipanggil juga untuk ya bertindak adil? Kalau jadi bos, ya harus bersikap adil terhadap karyawan, anak buah. Ini mungkin terjadi karena ada ketimpangan sosial yang begitu tinggi di Amerika. Orang-orang yang hanya bermimpi punya barang-barang mewah, ya, lalu mereka terbuai oleh itu dan akhirnya melakukan penjarahan. Makanya pertobatan tidak hanya untuk orang-orang yang seperti ini, tetapi juga untuk orang-orang kaya. Bertobat untuk melihat panggilan kita itu untuk jadi apa, jadi manusia seperti apa. Justru itulah Roh Kudus turun. Tapi Roh Kudus percuma turun kalau kita tidak membuka hati. Kalau kita tetap menutup diri terhadap bisikan Roh Kudus untuk mengadakan perubahan hidup. Saudara-saudariku, saya mengajak saudara dan saya mengajak diri saya sendiri untuk selalu terbuka terhadap bisikan Roh Kudus untuk mau mengubah hidup kita, untuk memurnikan misi kita. Hidup di dunia ini, misi kita itu apa? Goal kita itu apa? Apa hanya untuk kemuliaan diri sendiri atau untuk kebahagiaan bersama? Dan kalau setiap orang seperti itu, maka nggak ada lagi kekerasan, nggak ada lagi diskriminasi, nggak ada lagi penjarahan. Karena orang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yaitu terkesan utopia, tetapi kita dipanggil untuk memulai dalam keluarga, dalam KKI, maupun dalam lingkungan di sekitar kita. Mulai dari diri kita sendiri. Baru nanti akan kita menyebarkan energi positif, menyebarkan pesan damai, pesan kasih, menyebarkan spirit dari Roh Kudus kepada orang lain kalau kita lebih dulu
menghayatinya. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari semua, memberkati kita semua, supaya mau bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus yang memurnikan dan mengubah. Amin. Marilah sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendoakan syahadat singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat akan yang penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Sedangkan Kristus adalah batu sendinya. Dialah yang mempersatukan dan menegakkan bangunan itu. Maka kita berani berdoa kepadanya. Umat menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar dapat mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, carikanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, kami berdoa agar wabah virus corona ini dapat segera berakhir. Lindungilah dan sembuhkanlah mereka yang terkena wabah virus ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, dan mereka yang bertugas mengamankan kami dari ancaman virus ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Kami berdoa bagi Simon Ramos, mertua dari rekan kita Devi Ramos, yang telah meninggal hari Sabtu yang lalu, dan ayah dari Romo Paulus yang meninggal 5 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa kami, sebelum sengsara Putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya.
Berilah kami daya untuk bekerja sama membangun persatuan dalam cinta kasih, sebagaimana yang ada di antara Engkau ya Bapa, dengan Putra dan dengan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Semoga persembahan ini diterima serta kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kasih, berkatilah kami seperti dijanjikan oleh Putramu, Roh Kudus, yang akan menyingkapkan bagi kami kelimpahan misteri kasih-Mu. Dan semoga persembahan ini membawa kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Karena Engkau telah memberikan misteri Paskah kepada kami dan Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami pada hari ini. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu
dan menyatukan kami dengan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal. Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami untuk melahirkan gereja, membuka segala bangsa akan pengetahuan akan Dikau, dan membawa kami semua, membawa semua bahasa di dunia untuk memberi kesaksian akan kebaikan-Mu. Karenanya dipenuhi dengan sukacita Paskah, setiap makhluk hidup memuji dan memuliakan Dikau bersama para malaikat di surga sambil berseru, Kudus, 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 Allah Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, terberkati orang yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa yang murah, dengan rendah hati kami memohon demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Kurban kudus yang tak bernoda ini, kami mempersembahkannya kepadamu. Pertama, untuk seluruh gerejamu yang kudus dan Katolik, semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia. Bersama hamba-Mu, Paus Fransiskus, dan para uskup kami, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Saya minta maaf, saya pakai bahasa Inggris karena teks bahasa Indonesianya di bawah KKI. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will pour out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah Bapa, Tuhan, sekarang kau hidup, Engkau
lama. Datanglah ya Yesus Tuhan. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread all the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, with God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amin. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang buruk. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya memberikan salam damai kepada para murid. Damai sejahtera bagimu. Maka marilah kita juga mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Deacon. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai Kristus. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang sore ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi besertalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita terima melindungi kita menuju kehidupan kekal. Amin. Silakan Deacon Panca memimpin doa komuni. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku,
Aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi kamu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Apakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Ampuni dosaku dalam kerakiramu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan suci cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempatnya layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah memberkati gereja-Mu dengan rahmat surgawi. Kami mohon semoga rahmat yang telah Kau curahkan kepada kami, yakni lucu karunia Roh Kudus, sungguh-sungguh tinggal dan berkarya dalam diri kami. Bukalah hati kami supaya mau bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya hidup kami senantiasa diperbarui, menjadi serupa dengan Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita ada pengumuman, silakan. Selamat siang, selamat hari Pentakosta untuk seluruh umat KKI dan umat-umat yang ikut dalam misa pada siang hari ini. Pengumuman pertama, pendaftaran PSR atau sekolah minggu di Ola dengan harga spesial akan berakhir hari ini. Jadi bagi yang ingin mendaftarkan anaknya segera mendaftarkan langsung di online dari website Ola. Kemudian yang kedua, kita bulan Juni nanti akan mulai melakukan misa streaming online seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadi untuk lektor yang ingin atau bisa membantu setiap minggunya untuk misa,
mohon hubungi Pandu atau Grace. Yang ketiga, terima kasih untuk Romo Paulus yang sudah bersedia memimpin misa pada siang hari ini, juga untuk Dekan Panca yang membantu dalam misa siang ini, Andreas Kristanto yang menjadi lektor, dan juga Yusiko yang di belakang layar menjadi director untuk berjalan sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekian pengumuman. Sebelum berkat penutup, saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, pada KKI Atlanta, pada Bet yang mengundang, pada Pandu, para petugas liturgi, Dekan Panca, Yesiku, Pator, dan yang lain. Terima kasih. Saya sebenarnya ya kalau diperlukan bisa melayani Zoom. Ya. Jadi kalau kesulitan saya bisa melayani KKI Atlanta. Asal memang sebelumnya memberitahu supaya saya bisa menyesuaikan jadwal. Karena saya juga bertugas di seminari untuk memberikan misa. Lalu ya kita tetap berdoa. Sebenarnya menjadi Katolik tidak akan berubah dengan pandemik atau new normal atau yang lama, sama. Spiritnya sama, yaitu kita terus menebarkan kasih. Dan doa-doa Ekaristi adalah menguatkan kita. Bentuknya bisa berbeda, tetapi intinya tetap sama, yang tidak akan berubah. Maka persekutuan dengan cara Zoom maupun dengan bertemu langsung tetap harus kita lakukan, karena itu memperkuat spirit kita. Kalau kita jarang bertemu, ya kita tidak akan bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Maka saya sangat mendukung, ya tetap berjalan ibadat, pertemuan doa-doa rosario, ya pertemuan refleksi iman, Ekaristi dengan cara yang baru, di spiritnya tetap sama. Kita mengandalkan Roh Kudus. Sebelum berkat penutup, mari kita berdoa 3 Salam Maria, karena kita juga mendoa Bunda Maria untuk kita dalam bertobat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah engkau Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, bersama keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam mengikuti ajaran Kristus, pelayanan di gereja maupun di masyarakat, dan juga segala intensi-intensi baik saudara senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya.
Pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Oke, ambil foto semua di sebelah sana atau sebelah sini? Sebelah sini. Thank you semuanya. Mari kita foto bersama. Yang videonya belum keluar, tolong dikeluarin ya. Jangan malu. Pilih di depan sini. Bentar. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan diri. Waduh, Tante Danya pakai ayunan. Kita masuk semua. Keren. Lihat sini ya. Udah semua ya? Kita masuk semua, Yos. Masuk? Oke, ready ya? Tuh Danu. Halo Wulan, salam kenal. Siapa lagi? Ayo, jangan malu-malu. 1, 2, senyum. Kita senyum. Ya. Kenapa Om? Kita semua senyum sekarang. Senyum. Sebentar ya, one more. Just one more. Aku save dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, smile. Thank you semua. Selamat Pentakosta. Romo, thank you Romo. Terima kasih Romo. Semuanya. Bye. Terima kasih semua.